Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya ingin mempresentasikan hasil penelitian saya dengan judul Pengembangan Perangkat Pembelajaran Berbasis Problem-Based Learning Berorientasi PISA untuk meningkatkan kemampuan pemecahan masalah matematis peserta didik SMP kelas 7. Latar belakang. Matematika perlu diberikan kepada seluruh peserta didik pada tingkat sekolah menengah pertama, sebagaimana yang tertuang pada Permendikbud Nomor 58 Tahun 2014. Salah satu kecakapan yang ditumbuhkan melalui pembelajaran matematika adalah peserta didik memiliki kemampuan pemecahan masalah. Senada dengan tujuan umum yang dirumuskan oleh NCTM, bahwa terdapat 5 kemampuan dasar matematika yang harus dimiliki oleh peserta didik, yakni pemecahan masalah, penalaran dan pembuktian, representasi, komunikasi, dan koneksi. Pada pernyataan tersebut terlihat bahwa kemampuan pemecahan masalah merupakan salah satu kemampuan yang harus dimiliki oleh peserta didik. Rendahnya kemampuan matematis peserta didik dapat dilihat dari hasil TIMSS, PISA, UN, dan hasil tes pendahuluan, di mana salah satu usaha dalam meningkatkan kemampuan pemecahan masalah adalah dengan menggunakan perangkat pembelajaran berbasis PBL, di mana latihan yang terdapat pada perangkat yang akan dikembangkan adalah berorientasi soal PISA. Sehingga, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul Pengembangan Perangkat Pembelajaran Berbasis PBL Berorientasi PISA untuk meningkatkan kemampuan pemecahan masalah matematis peserta didik SMP kelas 7. Rumusan masalah penelitian ini adalah bagaimana karakteristik perangkat pembelajaran berbasis Problem-Based Learning Berorientasi PISA pada peserta didik SMP kelas 7 yang valid, praktis, dan efektif untuk meningkatkan kemampuan pemecahan masalah matematis peserta didik. Dengan tujuan penelitian adalah untuk menghasilkan perangkat pembelajaran matematika berbasis Problem-Based Learning Berorientasi PISA yang valid, praktis, dan efektif dalam meningkatkan kemampuan pemecahan masalah peserta didik. Spesifikasi produk yang dihasilkan adalah perangkat pembelajaran berupa RPP dan LKPD berbasis PBL berorientasi PISA untuk meningkatkan kemampuan pemecahan masalah matematis peserta didik SMP kelas 7. Pentingnya penelitian bagi peserta didik dapat membantu dalam menemukan konsep serta meningkatkan kemampuan pemecahan masalah matematis. Bagi guru, sebagai alat untuk mengajar dalam meningkatkan aktivitas pembelajaran, kemampuan pemecahan masalah matematis peserta didik dan mendorong peserta didik menjadi lebih aktif. Dan bagi peneliti, sebagai pedoman untuk melakukan penelitian berikutnya. Asumsi penelitian. Yang pertama, peserta didik memiliki kemampuan untuk menggunakan LKPD dan dapat memahami materi dengan baik. Yang kedua, perangkat pembelajaran ini diuji cobakan pada satu pokok bahasan yang diasumsikan dapat mewakili uji coba keseluruhan pokok bahasan matematika kelas 7 SMP semester 1. Dan yang ketiga, uji coba perangkat pembelajaran dilakukan terbatas pada satu sekolah. Namun, hasil uji coba tersebut diasumsikan mewakili uji coba pada subjek uji coba yang lebih luas. Batasan penelitian. Yang pertama, perangkat pembelajaran yang dikembangkan adalah RPP dan LKPD. Yang kedua, pengembangan perangkat pembelajaran hanya dilakukan pada kelas 7 semester 1 dengan materi bentuk aljabar. Yang ketiga, uji coba perangkat pembelajaran dilakukan terbatas pada kelas 7. Yang keempat, penelitian terbatas terhadap pencapaian kompetensi peserta didik hanya dilakukan pada ranah kognitif terhadap kemampuan pemecahan masalah matematis. Penelitian hanya dilakukan hingga tahap small group evaluation dikarenakan adanya pandemi COVID-19, serta soal-soal PISA yang terdapat pada LKPD hanya berada pada level 2 dan level 3. Definisi istilah terdiri dari Problem-Based Learning atau yang disingkat dengan PBL, perangkat pembelajaran, Program for International Student Assessment atau yang disingkat dengan PISA, kemampuan pemecahan masalah, validitas perangkat pembelajaran, praktikalitas perangkat pembelajaran, dan efektivitas perangkat pembelajaran. Selanjutnya, bab 2, kajian teori. Landasan teori terdiri dari pembelajaran berbasis PBL, 2, Program for International Assessment. Yang ketiga, perangkat pembelajaran. Yang keempat, kriteria kualitas perangkat.
Dan yang kelima, kemampuan pemecahan masalah. Penelitian ini relevan dengan Riza Yustianingsih dan KK tahun 2017, Yuni Nurunavia dan Wardan Sudianto tahun 2014, RD Fatmawati tahun 2013, Widi Yunika Putra dan kawan-kawan 2016, dan Firdaus dan kawan-kawan 2015. Kerangka berpikir. Selanjutnya, bab 3 metodologi penelitian. Jenis penelitian ini adalah penelitian pengembangan. Dengan model pengembangan yang digunakan adalah model pengembangan Bloom yang terdiri dari 3 tahapan, yaitu fase investigasi awal, fase pengembangan atau pembuatan prototipe, dan fase penilaian. Selanjutnya, prosedur penelitian. Pada investigasi awal, dilakukan analisis kebutuhan, analisis peserta didik, analisis kurikulum, dan analisis konsep. Pada fase pengembangan atau pembuatan prototipe, pada prototipe 1 meliputi evaluasi diri sendiri dan validasi oleh para ahli, prototipe 2 meliputi evaluasi satu-satu, dan prototipe 3 meliputi evaluasi kelompok kecil. Sedangkan pada fase penilaian dilakukan uji praktikalitas dan uji efektivitas. Uji coba produk dilakukan di SMP Negeri 2 Tilatang Kamang, yang akan dilakukan untuk melihat praktikalitas dan efektivitas produk yang telah dikembangkan. Subjek uji coba adalah peserta didik di kelas 7 SMP Negeri 2 Tilatang Kamang, di mana peserta didik pada one-to-one evaluation berbeda dengan peserta didik pada small group evaluation. Jenis data dalam penelitian ini adalah data kuantitatif dan data kualitatif. Pada tahap investigasi awal, menggunakan instrumen pedoman wawancara dan angket peserta didik. Pada uji validitas, menggunakan instrumen lembar evaluasi diri sendiri, lembar validasi RPP, dan LKPD oleh para ahli. Pada fase uji kepraktisan, menggunakan instrumen pedoman wawancara, angket respon peserta didik, angket respon guru, dan lembar observasi. Sedangkan pada uji efektivitas menggunakan soal tes kemampuan pemecahan masalah. Teknik analisis data. Analisis lembar validasi, yaitu memberi skor untuk setiap item yang divalidasi, menentukan jumlah skor dan rata-rata, serta menentukan validitas perangkat. Analisis data praktikalitas. Memberi skor pada lembar observasi dan angkat praktikalitas, menentukan jumlah skor rata-rata dan persentase, serta menentukan praktikalitas produk. Dan analisis data efektivitas. Pemberian nilai pada hasil tes peserta didik dan menentukan rata-rata hasil tes peserta didik. Selanjutnya, bab 4 hasil penelitian. Yang pertama adalah hasil tahap investigasi awal. Hasil analisis kebutuhan. Pembelajaran yang dilakukan di kelas lebih sering secara klasikal dan hanya sebagian peserta didik yang mengikuti pembelajaran dengan baik. Yang kedua, peserta didik hanya terpaku pada contoh soal yang diberikan, sehingga apabila diberikan soal yang berbeda, peserta didik kesulitan untuk mengerjakannya. Yang ketiga, LKPD yang dikembangkan dapat meningkatkan kemampuan pemecahan masalah jika soal-soal yang terdapat pada LKPD berisi soal-soal dengan indikator pemecahan masalah yang dapat memicu peserta didik untuk menyelesaikan permasalahan yang diberikan. Yang keempat, RPP dapat dikembangkan selama proses pembelajaran, dan LKPD dapat dikembangkan dengan melibatkan peserta didik secara langsung. Dan yang terakhir, peserta didik menginginkan LKPD yang berwarna dengan warna dominan biru. Ukuran kertas LKPD adalah ukuran A4 dengan font tulisan 12. Selanjutnya, hasil analisis kurikulum. Kurikulum yang digunakan adalah kurikulum 2013. Hasil analisis konsep. Pada semester 1, kelas 7, itu terdapat 4 pokok bahasan. Yang pertama adalah bilangan, yang kedua himpunan, yang ketiga bentuk aljabar, dan yang keempat adalah persamaan dan pertidaksamaan satu variabel. Maka di sini diambil dengan materi bentuk aljabar yang akan dilakukan pengembangan untuk perangkat pembelajaran, di mana bentuk aljabar itu dibagi menjadi 5 bagian. Yang pertama mengenal bentuk aljabar, yang kedua operasi penjumlahan dan pengurangan bentuk aljabar, dan selanjutnya operasi perkalian bentuk aljabar, operasi pembagian bentuk aljabar, dan menyederhanakan pecahan bentuk aljabar.
Selanjutnya, hasil analisis peserta didik. Peserta didik menyukai belajar berkelompok. Peserta didik menyukai LKPD yang berwarna dan menarik. Peserta didik lebih dominan bertanya kepada guru jika tidak mengerti dengan materi. Peserta didik lebih menyukai berwarna biru. Selanjutnya, hasil tahap pengembangan. Karakteristik RPP dan LKPD. Karakteristik perangkat pembelajaran matematika yang dirancang berbasis PBL berorientasi soal PISA. Hasil validasi perangkat pembelajaran berbasis PBL berorientasi PISA. Yang pertama, hasil self-evaluation, di mana kesalahan yang sering muncul yaitu pengetikan kata dan tanda baca. Yang kedua, hasil validasi perangkat oleh para ahli. Validasi RPP dilakukan oleh 3 orang dosen bidang pendidikan matematika dengan rata-rata 3,52. Validasi LKPD dilakukan oleh 5 pakar yakni 3 pakar ahli bidang pendidikan matematika, 1 dosen ahli bahasa Indonesia, dan 1 dosen ahli teknologi pendidikan dengan rata-rata 3,57. Selanjutnya, hasil one-to-one evaluation. Pertama, petunjuk pada LKPD jelas. Cover isi dan ukuran LKPD disukai oleh peserta didik. LKPD berbasis PBL berorientasi PISA menarik peserta didik untuk belajar. Peserta didik dapat melatih kemampuan pemecahan masalah dengan mengerjakan soal-soal yang terdapat pada LKPD. Alokasi waktu yang ditetapkan pada RPP sudah sesuai. Selanjutnya, tahapan pada RPP sudah sesuai dengan tahapan PBL, dan RPP yang disusun mudah dipahami dan sudah dijabarkan dengan jelas. Selanjutnya, hasil tahap penilaian. Pertama, praktikalitas perangkat pembelajaran. Uji praktikalitas perangkat pembelajaran berbasis PBL berorientasi PISA bertujuan untuk mengetahui keterlaksanaan pembelajaran, penerimaan penggunaan, kemudahan penggunaan, kejelasan petunjuk, efisiensi waktu, keterbacaan, dan kemenarikan perangkat. Berdasarkan hasil observasi keseluruhan pada pelaksanaan small group evaluation, praktikalitas perangkat pembelajaran secara keseluruhan berada pada kategori sangat praktis dengan persentase 87,42. Berdasarkan hasil angket respon peserta didik, praktikalitas perangkat pembelajaran secara keseluruhan berada pada kategori sangat praktis dengan persentase 86,83. Selanjutnya, validitas perangkat. Validitas perangkat pembelajaran berbasis PBL berorientasi PISA dinilai berdasarkan 4 aspek, yaitu aspek isi, aspek penyajian atau didaktik, aspek kebahasaan, dan aspek kegrafikan. Aspek penyajian dinilai dari kesesuaian produk yang dihasilkan dengan susunan produk atau kandungan produk semestinya. Aspek isi, kesesuaian produk yang dihasilkan dengan materi. Aspek kebahasaan adalah kesesuaian bahasa yang digunakan pada produk yang dihasilkan dengan tingkat pemahaman penggunaan produk. Dalam kebahasaan juga termasuk kesesuaian peletakan tanda baca dan kebenaran dalam pengetikan. Aspek kegrafikan dinilai dari tampilan produk yang dihasilkan. Rata-rata nilai validitas untuk RPP berbasis PBL adalah 3,52 dengan kategori sangat valid, sedangkan rata-rata nilai validasi untuk LKPD berbasis PBL berorientasi PISA adalah 3,57 dengan kategori sangat valid juga. Selanjutnya, efektivitas perangkat pembelajaran. Uji efektivitas pada small group evaluation dilakukan untuk melihat kemampuan pemecahan masalah matematis peserta didik setelah menggunakan perangkat pembelajaran berbasis PBL berorientasi PISA. Tes tersebut merupakan instrumen pencapaian kompetensi materi bentuk aljabar dan soal yang terkait tentang kemampuan pemecahan masalah matematis. Mana dapat dilihat bahwa rata-rata hasil tes peserta didik adalah 69,72. Selanjutnya, praktikalitas perangkat. Perangkat pembelajaran dikatakan praktik jika guru dan peserta didik dapat menggunakan perangkat pembelajaran tersebut untuk pelaksanaan pembelajaran secara logis dan berkesinambungan. Perangkat pembelajaran berbasis PBL berorientasi PISA dikatakan praktis karena memenuhi kriteria kemudahan penggunaan, menarik,
mudah dipahami, dan efisiensi waktu. Berdasarkan wawancara dengan guru dan angkat respon peserta didik, menunjukkan bahwa perangkat pembelajaran yang dikembangkan menarik dan mudah digunakan. Maka dapat disimpulkan bahwa perangkat pembelajaran berbasis PBL berorientasi PISA sudah praktis. Selanjutnya, efektivitas perangkat. Efektivitas LKPD dilihat dari sejauh mana LKPD memberi pengaruh terhadap peserta didik setelah belajar menggunakan LKPD. Berdasarkan nilai tes akhir, diperoleh bahwa 4 orang peserta didik memperoleh nilai di atas KKM. Rata-rata nilai tes akhir peserta didik adalah 69,72. Dapat dikatakan bahwa perangkat pembelajaran yang dikembangkan sudah efektif. Selanjutnya, keterbatasan penelitian. Pertama, peneliti hanya mengembangkan perangkat pembelajaran berupa RPP dan LKPD berbasis PBL berorientasi PISA pada pokok bahasan bentuk aljabar matematika kelas 7 semester 1. Soal tes kemampuan pemecahan masalah matematis tidak diuji cobakan. 3. Penelitian dilakukan pada saat pandemi COVID-19, sehingga hanya dilakukan sampai tahap small group evaluation. Dan yang terakhir, soal-soal PISA yang terdapat pada perangkat pembelajaran hanya dengan level 2 dan 3. Bab 5. Kesimpulan. Pertama, proses pengembangan perangkat pembelajaran berbasis PBL berorientasi PISA dilakukan dengan metode Bloom yang terdiri dari 3 tahap, yaitu tahap penelitian pendahuluan, tahap pengembangan, dan tahap penilaian. 2. Perangkat pembelajaran matematika berbasis PBL berorientasi PISA yang dikembangkan memenuhi karakteristik kevalidan dari segi isi, konstruk, sehingga layak digunakan. Yang ketiga, perangkat pembelajaran matematika yang dikembangkan sudah memenuhi kriteria praktis dan aspek keterlaksanaan, kemudahan penggunaan, dan waktu yang digunakan. Dan perangkat pembelajaran matematika yang dikembangkan sudah efektif. Implikasi. Pada dasarnya, penelitian ini dapat memberikan gambaran pada penyelenggara pendidikan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Selain itu, dapat membuat pembelajaran matematika menjadi lebih mudah dan efektif. Pengembangan perangkat ini dapat dilakukan oleh guru-guru kelas lainnya tanpa mengabaikan validitas, praktikalitas, dan efektivitas. Saran yang pertama, perangkat pembelajaran berbasis PBL berorientasi PISA yang telah dikembangkan ini telah dinyatakan valid, praktis, dan efektif, sehingga disarankan untuk dapat digunakan oleh guru matematika sebagai alternatif perangkat pembelajaran pada materi bentuk aljabar kelas 7 SMP atau MTS. Bagi guru matematika maupun peneliti yang akan menggunakan perangkat pembelajaran berbasis PBL berorientasi PISA dapat memperhatikan pengalokasian waktu ketika pelaksanaan pembelajaran, karena dalam tahapan diskusi akan membutuhkan banyak waktu. Ketiga, bagi peneliti lain yang akan melanjutkan penelitian ini, disarankan untuk melakukan pengembangan perangkat pembelajaran matematika untuk materi lain dan atau inovasi perangkat pembelajaran yang baru. Bagi peneliti lain yang akan melanjutkan penelitian ini, disarankan untuk mengembangkan soal PISA pada level yang berbeda. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.